Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sebelum kami membaca SMS yang masuk atau WA yang masuk, kita ingin dengar dulu sebuah pantun ya. Pantun ini ciptaan saya dan akan dibacakan oleh sahabat saya, Abi Husaini. Kepada Abi dipersilakan. Meklu semangat, rahmat melimpah, salim ukhuwah ke Bandung pemirsa. Pantun dan baca karya Ustaz Amir Hamzah, dengan berbagai ledat mengguna. Diulang karang dan simpang tujuh Allah sabar temong kedai upango. Tuntun ilmu Allah wahirakan bawa sungguh-sungguh Allah tajak merenung. Diulang karang nasimpang tujuh sambah temong usimpang limang. Tuntun ilmu Allah berpiang-piang, ada mangan mengkrak wajah mata tanyang. Diulang karang nasimpang tujuh sabah tumbuh upakan lamnyong. Sahabat Islam baik iya ni bab surah anak jud bingung. Diulang karang Allah nasimpang tujuh sama tumbuh simpang perada. Bulan puasa jinong karam tro tapu budak surah puju dausan. Diulang karang Allah nasimpang tujuh sama tumong gampang rumpet. Bukan puasa Allah bela semajau, bersampai sengkau Allah jitung kaciret. Diulang karang nasimpang tujuh sama tembau musuh jin Tuhan. Bulan puasa Allah ibadah bersungguh, bulan tawajah Allah taubat nasuha. Diulang karang nasimpang tujuh sabar tembak ke dalam atu. Mumada ono abalor ratu, abalor putra kegatra anu. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali diulang karing nasimpang tujuh. Ini baru pantun ya. Pantun itu ada sampiran, kemudian ada jawabannya. Itu pantun namanya. Kadang-kadang orang sekarang nggak kenal juga pantun. Ya, Syair dibilang pantun, pantun dibilang syair ya. Kayak penumpung. Atau salah, salah. Contoh salah misalnya gini. Tengah cauro relui berkonli, cicim dalam geli cimusu karya. Jadi yang pertama salahnya itu kalau sedang siang hari itu enggak relu itu, panas sekali. Panas. Tak ada lagi pakai dulu. Boleh ya. Yang kedua, semua burung diciptakan oleh Allah kalau sedang tiang hari itu tidak bersukaria. Dia bersembunyi dalam sarangnya. Jadi burung itu bersukaria pagi hari. Jam 9. Kalau sudah siang tidur semua. Jadi yang karang pantun itu enggak tahu pantun. Asal bentuk abang dia. Gitu. Jadi hanji kan hanji. Ya, menyambung. Ya, baik. Baik, kita kritik sedikit yang karang pantun itu tengah jauh dulu bukan li ternyata salah.
Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita kembali ke tema kita tentang pembekalan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tidak boleh kita masuk tiba-tiba, ya. Nanti enggak enak, enggak punya ilmu kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Yang pertama kita harus banyak salat. Di samping salat wajib, juga salat sunat, salat rawatib. Salat rawatib sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sesudah maghrib, sebelum isya, sesudah isya, sebelum subuh. Itu adalah salat-salat rawatib. Di samping salat rawatib juga kita dianjurkan untuk salat qiyamul lail atau salat tarawih. Apakah 8, apakah 20, itu masalah rakaat. Tapi yang jelas salat tarawih itu adalah dianjurkan dalam Islam. Nah, semuanya kita harus punya ilmu tentang salat tarawih itu. Maka kita belajar sekarang untuk pembekalan. Jadi menyambut Ramadan ini ibarat orang naik haji juga. Orang naik haji itu harus mempersiapkan bekal. Bekal apa? Yang pertama ilmu, yang kedua uang, yang ketiga dia harus sehat. Bagaimana kalau orang sakit naik haji itu susah? Dan kalau nggak ada uang juga susah. Nanti jadi pengemis di tanah suci. Itu kan? Juga harus punya ilmu supaya tidak salah. Tidak salah dalam melaksanakan rukun-rukun haji. Jadi puasa juga begitu. Jadi orang yang ingin masuk bulan Ramadan itu harus mempersiapkan bekal. Bekal itu ilmu fikih. Bahan-bahan untuk. Yang pertama ilmu salat ini penting sekali. Kita sudah diajarkan oleh Allah dalam surat tadi yang dibaca oleh Habib, surat Al-Maidah ayat 6 tentang bagaimana kita berwudu. Sudah diajarkan oleh Allah, kemudian disempurnakan oleh Rasulullah dengan sabdanya, misalnya berkumur-kumur itu sunat, ya. Masukkan air ke telinga, itu sunat. Kemudian nanti berdoa setelah wudu, kita berdoa. Doanya itu tahu Abi? Doa syahadat batin itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu kan. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu. Jadi sunat-sunat diajarkan oleh Rasulullah. Jadi dengan ada ilmu kita enak untuk melaksanakan salat, ya. Kemudian cara-cara kaifiat mengerjakan salat itu juga perlu ilmu. Jadi kalau kita salat berjamaah itu, ya, cara berdirinya bagaimana? Jangan terlalu luas kaki kita, ya. Ya, betul. Jangan terlalu luas, tapi jangan ikut-ikut orang. Sejengkal saja. Antara mata kaki satu dengan mata kaki kedua itu sejengkal saja. Sejengkal itu yang hukum jarak. Jangan terlalu luas, bahasa Aceh pang biraya. Banyak sekarang. Enggak boleh itu. Dan jangan terlalu sempit, merompak kenua dengan kenua. Itu juga salah. Ada caranya. Kemudian waktu bagaimana meletakkan tangan, jangan terlalu bawah, bermacam-macam. di bawah pusar, jangan terlalu miring, jadi di dada saja, dan tangan kanan harus di atas. Bahkan ada hadis khusus kan. Iya. Selalu raitunguni kama usalli kan. Ya, salatlah kamu seperti Rasulullah salat, ya. Ada hadis itu. Tapi ini walaupun terus-menerus kita ajarkan, penceramah-penceramah juga mengajarkan umat tentang cara salat ini. Tapi umat kita selalu salah. Ada juga. Selalu salah. Ada yang sujudnya sangat jauh sana. Jadi sujudnya luar biasa, jauhnya. Melebihi. Tidak boleh juga.
Dan yang aneh lagi, ada yang rukuk itu tidak pas habis. Ada yang keterlaluan itu rukuknya. Ada yang tidak sampai. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah itu rukuknya itu harus benar. Harus datar. Apa namanya? Belakangnya itu bahasa Aceh ruang. Ruang. Jadi ada juga yang tidak datar, itu memang sudah begitu kan. Ya, ada kalau sudah sakit misalnya. Kalau bisa lagi pas itu dimaafkan. Ya. Tapi kalau mudah-mudahan itu harus pas. Nah, cara pasnya Abi, seseorang itu harus meletakkan tangan ini di atas lututnya, di lututnya. Ada juga yang ke bawah kadang di bawah itu. Itu tidak sah. Tidak boleh. Ada yang pegang di pahanya, di tulang gasiannya. Ada. Itu nggak boleh. Akibat kita pegang di tulang gasian itu, akhirnya kabrak mencungok. Gitu kan. Tapi ada juga Ustaz ni yang sering pernah saya lihat kalau orang salat tu rukuk lama kali, kenapa Ustaz? Kalau salat sendiri silakan lama-lama tu. Rukuk karena boleh 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Kalau 9 kali dia mengucapkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kan sudah lama. Gitu juga waktu sujud. Tapi kalau salat berjamaah enggak boleh. Ikuti imam, harus ikuti imam. Alhamdulillah sudah ada telepon. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Amir. Alhamdulillah, dengan siapa Bapak? Dengan Bukhari di Lambaru Ustaz. Alhamdulillah. Begini Ustaz. Iya. Saya cuma mau tanya ini sedikit. Iya. Tentang sholat tasbih. Iya. Saya ada mendengar 2 versi. Ada yang mengatakan salat tasbih itu pahalanya sama dengan 70 tahun umat Nabi lain ibadah. Yang kedua, malah ada yang mengatakan itu tidak demikian, masih khilaf ulama katanya. Jadi bagaimana yang sebenarnya, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada telepon lagi. Sebelumnya kita enggak ada telepon ya. Tentang salat tasbih memang pahalanya itu banyak ya. Lalu ulama melebih-lebihkan kadang. Seperti salat salat tarawih juga dilebih-lebihkan pahalanya ya. Jadi bagi kita yang percaya bahwa itu salat sunat yang afdal, kita salat saja. Masalah berapa banyak pahalanya kita serahkan kepada Allah. Tidak mesti pahalanya sekian nabi, sekian ibadah para nabi. Itu biasanya diberi kabar gembira kepada orang-orang awam. Akhirnya ulama-ulama sufi itu menulis berbagai macam kitab, tapi tidak ada rujukannya kepada hadis Nabi. Walaupun ada hadis, tapi hadis dhaif ya. Jadi misalnya pahala salat tarawih itu cukup tinggi, cukup banyak pahalanya itu. Itu tidak pernah kita dapatkan dalam hadis sahih ya. Tapi ulama-ulama kita mengarang kitab-kitab tarhib itu untuk menakut-nakuti, untuk memberi motivasi kepada masyarakat awam supaya mau melaksanakannya. Jadi saya pikir begitu ya. Salat tasbih ini waktunya tidak mesti pada nisfu Sya'ban. Dia kapan saja boleh. Tidak khusus. Kalau kita khususkan malam nisfu Sya'ban, kita tetapkan di malam itu tidak berdasarkan dalil. Tapi kalau kita lakukan boleh. Tapi kalau kita tetapkan seolah-olah malam nisfu Sya'ban itu malamnya salat tasbih, itu salah. Karena salat tasbih kapanpun boleh kita lakukan. Dan pahalanya memang banyak, tapi tidak pernah diukur oleh Rasulullah dengan sekian-sekian, tidak ada.
Saya fikir Bapak sependapat kita. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Ada masuk SMS ni. Iya. Kita lihat SMS dulu. Tapi sebelum saya baca SMS, biar Abi dulu bertanya. Mungkin yang menarik ada? Begini Ustaz kan. Bagaimana hukum orang berpuasa? Dia berpuasa, tapi solatnya tidak ada. Ceplas-ceplus. Ada zuhur, ada pokoknya itu dia pernah ada lima tu. Puasa dia banyak dia berpuasa. Tapi sebelum puasa dia jarang salat. Salat dia tidak bukan 5 waktu lah. Bagaimana kita ambil kesimpulan tu? Ya. Ini termasuk juga bagian dari tarhib, takrib itu ya. Jadi memberi kabar gembira dan memberi kabar duka kepada orang. Kalau ulama berterus terang mengatakan orang yang tidak salat itu tidak diterima puasanya, maka sangat sedikit orang berpuasa. Maka ulama akan mengatakan dapat pahala juga. Orang yang tidak salat berpuasa, puasanya tetap terima. Lain puasa, lain salat. Salat lain hukum, puasa lain hukum. Padahal sesungguhnya bukan begitu. Sesungguhnya salat dan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Pisahkan seperti satu pakaian. Dan tidak bisa dikawinkan. Arti dikawinkan begini. Hanya bulan Ramadan saja orang ada salat supaya sah puasanya. Itu pendapat yang keliru. Salat itu wajib seumur hidup. Dua-dua wajib. Kan? Setiap bulan, setiap hari. Sedangkan puasa hanya wajib bulan Ramadan. Jadi ada orang yang mengawinkan karena dikatakan oleh sebagian guru-guru kita, ulama-ulama kita, meyohana ke puasa, meyohana ke semayang. Puasa memang. Hang terima ke puasa de, ke semayang de beli Ramadan mentang. Habis semayang raya, wassalamualaikum, hantam pernah lagi semayang, kan? Itu tidak benar. Yang benar adalah puasa itu wajib bulan Ramadan, sedangkan salat puasa wajib setiap hari. Puasa salat wajib setiap hari 5 waktu. Sebagai seorang muslim tidak akan menyia-nyiakannya. Terima kasih Abi. Ini sangat menarik dari Abu Ujung. Abu Ujung. Ujung apa ini? Lam ujung atau ujung rimba di video ya? Ujung pacu ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada pengajian rutin Ustaz, Jumatan. Tapi Ustaz kami berganti-ganti. Ada satu Ustaz bilang mencium istri batal wudu. Ada juga Ustaz lain bilang enggak batal wudu. Yang mana yang betul? Nabi pernah mencium istrinya lalu salat. Nabi pernah menggeser kaki Aisyah saat tahajud. Mana yang benar nih Ustaz? Kami jadi bingung nih. Ini benar. Abu Ujung. Jadi Abu Ujung, ini dua-duanya betul. Betul. Kalau mazhab Syafi'i ya, di Aceh ini kan mazhab Syafi'i kan? Betul. Kalau kita mazhab Syafi'i, saya mazhab Syafi'i juga ya. Kalau sudah ada wudu, jangan lagi mencium istri, batal wudu kita. Ya. Begitu juga bukan mencium, misalnya memegang paha, memegang kakinya, itu juga tidak boleh. Ini mazhab Syafi'i, tapi ada mazhab yang membolehkan. Mazhab Hambali, ya. Menurut mazhab Hambali tidak mencium istri sendiri, ya. Tidak batal wudu, ya. Asal jangan sampai berlebih-lebihan. Juga memegang kaki istri, misalnya istri tidur satu, kita salat di situ, kemudian istri berguling di tempat tidur, sehingga kita tidak boleh sujud ya. Lalu kaki istri kita pegang, kita tarik ke tempat lain,
Itu nak batal. Nah, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, mazhab mazhab Hambali mengatakan boleh. Boleh. Karena Rasulullah pernah memegang kaki Aisyah, ya, kaki Aisyah. Jadi terserah kepada kita Bu Ujung, mau praktek yang bagaimana. Dua-duanya itu sebenarnya Benar. ada dalilnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang batal wudunya. Batal wudu. Terima kasih Abu Ujung, ya. Abu Ujung yang saya cintai. Mungkin Lam Ujung, ya, atau Abu Ujung Rimba juga ada. Ibu ada teman saya Abu Ujung Rimba satu orang. Ujung baik ulu, banyak kali ujung. Ya. Jadi yang kedua ini dari Maryamah Usman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami sekeluarga sudah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, Ustaz. Dan ini juga bagian dari mempersiapkan diri mendengar Ustaz menjawab. Terima kasih Ibu Maryamah. Dan Ustaz, yang ingin kami tanya di sini adalah apakah benar salat tarawih yang hanya diterima oleh Allah yang 20, yang bukan 20 itu Tidak terima. bukan salat tarawih namanya, tetapi qiyamul lail atau salat tahajud. Nah, Ibu Maryamah, ya, di mana nih? Di Banda Aceh, ya. Ini bagian dari khilafiyah kita. Tapi yang paling penting adalah yang salat 20 silakan. Kerjalah sampai ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Yang salat 8 silakan. Kerja juga lillahi ta'ala. Dua-duanya itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Kalau 8 itu sesuai dengan dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau yang 20 dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Jadi di dalam Islam yang dikerjakan oleh Al-Khulafaur Rasyidin itu juga benar. Ikutilah aku dan ikutilah Khalifah Rasyidin yang 4 itu. Jadi dibolehkan, ya. Dibolehkan. Jadi sebenarnya yang itu jangan dipermasalahkan lagi. Ya. Yang perlu dipermasalahkan sekarang yang tidak mau salat. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dengan so? Dengan Pak Abang Landemen. Iya, silakan Gure, silakan. Terima kasih Ustaz. Akibat sehat. Akibat sehat. Alhamdulillah sehat. Masa kalau Mbak kelihatan di layar TV-nya itu sehat sekali. Iya. Ini ada satu pertanyaan kan. Ya. Pertanyaan saya kan dalam Al-Quran kan ada dikatakan innal salata tanha anil fahsya'i wal munkar kan. Ya. Jadi kebanyakan orang banyak yang salat, kemudian banyak yang melakukan hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang buruk dia juga melakukan. Apa yang salah pada diri mereka tersebut atau seseorang tersebut yang melakukan hal demikian. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang meningkat. Jadi guru kita di Lantemen nih, ya. Dalam surah Ankabut ayat 45 Allah berfirman, aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah salat, sesungguhnya inna itu huruf berasa istif menasab kabar atau mentaukidkan sesuatu, ya. Innas salata, sesungguhnya, jadi betul-betul sungguh-sungguh ini, ya. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentu tidak semua orang salat itu sampai ke itu. Jadi salat itu ada tangganya. Tangga meningkat-ingkat. Atau disebut juga angkabah, tangga gitu, tingkat-tingkat. Kalau seseorang belajar salat sampai ke tingkat yang tinggi ini, betul-betul salatnya itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah akan memberi ruh salat kepada dia. Nanti salat itu akan menjaga dia, menjaga manusia itu
dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau salatnya masih tangga 1, tangga 2, tangga 3 saja, artinya tidak punya ilmu. Jadi salatnya itu asal ada, tidak mendalami fikih salat. Maka cahaya salatnya itu sangat pudar, ya. Dan Allah tidak memberi ruh kepada salatnya. Maka orang-orang yang salat begitu itu banyak yang tinggal. Tidak ada 5 waktu. Nah, atau menyanyiakan waktu. Salat asarnya mungkin sudah hampir maghrib, lebih mementingkan bola, misalnya nonton dan sebagainya. Dan lain. Iya, dan kadang-kadang mereka itu menghindari salat jamaah, sengaja tidak mau salat jamaah. Nah, salat-salat yang rendah itu belum sampai ke akabah yang tinggi, maka salat itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau salatnya itu maun, wayam naun maun, yuraun, ya, yuraun. Jadi salat alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang salat itu tapi ria dari salatnya itu. Jadi orang-orang yang ria dalam salatnya itu biasa salat-salat pejabat tu, ya. Ini mohon maaf kepada pejabat, karena ada gubernur dia salat juga di belakang. Karena ada presiden salat juga. Padahal salatnya itu salat yang tidak serius, hanya ingin menampak-nampakkan kepada presiden, kepada atasannya. Maka tidak salah kalau salatnya itu tidak punya ruh. Akhirnya orang-orang seperti itu kalau punya kesempatan korupsi terus, korupsi uang rakyat dan sebagainya. Apakah anggota DPR atau pejabat, koruptor terus. Salatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.